Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang memimpin doa dan lagu? For studying, let's pray together. Pray begin. Hari ini siapa yang memimpin lagu? Pancasila. Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Hari Musa sakit. Oke, kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Kelanjutan dari kegiatan ekonomi yaitu distribusi dan konsumsi. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang produksi. Nah, untuk di kompetensi dasar yang pertama menganalisis peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Ini kita akan menjelaskan konsep distribusi, kemudian menjelaskan konsep konsumsi. Nah, kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ya kita di sini memakai model pembelajaran problem based learning ataupun PBL. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari kegiatan distribusi secara tepat, menjelaskan jenis-jenis cara distribusi, menjelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi, mengidentifikasi jenis-jenis pola konsumsi, dan menjelaskan teori perilaku konsumen. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada ini video tentang brainstorming ya untuk penguatan konsep dari pemahaman pembelajaran kita untuk di kegiatan ekonomi. Oke, silakan simak video berikut. Saat kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar. Ibumu belum masak untuk sarapan. Terpaksa deh, kamu membeli makanan di warung depan rumahmu. Nah, terus kamu membayarnya memakai uang jajan kamu.
Dari kegiatanmu ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi, di mana ketika kamu membeli makanan, kamu termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang 10.000 untuk jajan, kamu membeli es jeruk dan gorengan. Tapi, waktu uang sakumu bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es jeruk, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan. Di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu yang sudah panjang, kamu termotivasi untuk merapikan rambutmu, yang akhirnya kamu pergi ke salon terdekat untuk memotong rambut. Itu sih dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Esoknya pun kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membelinya. Di sini, sikap kamu yang antusias terhadap suatu produk berpengaruh loh dalam meningkatnya tingkat konsumsi. Itu faktor internal berupa sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi konsumsi. Waktu di toko buku, kamu ditawari jika ada produk komik baru. Akan tetapi, kamu kurang menyukainya dan lebih suka novel. Dalam hal ini, seleramu mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi tadi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya nih, di daerahmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan untuk upacara di daerahmu meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilogram, dan saat harga mangganya naik menjadi 25.000 per kilogram, kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang. Dan sebaliknya, kamu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan? Teori yang menganalisis perilaku kamu sebagai konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini terbagi menjadi 2 pendekatan loh. Yang pertama, kamu bisa menyebutnya teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka, berupa util atau satuan ukuran kegunaan. Misalnya nih, ketika kamu mengkonsumsi es teh, kamu memberikan nilai kepuasan 75. Sedangkan kepuasan yang diperoleh temanmu dalam mengkonsumsi es teh yang sama adalah 85. Yang kedua, teori atau pendekatan ordinal. Dalam teori ini, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Ketika kamu memperoleh kepuasan mengkonsumsi 1 coklat dan 2 donat itu sama dengan kepuasanmu saat mengkonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori mengenai perilaku konsumsi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadilah konsumen yang hemat, karena hemat itu pangkal kaya. Sampai jumpa. Oke, itu dari video pembelajaran tentang distribusi. Hai, saat jam istirahat di sekolah seperti ini, aku biasanya jajan atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku kunjungi ini termasuk kegiatan distribusi loh.
Yap, karena koperasi membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat tulis untuk sampai kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan oleh orang ataupun lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain, distribusi itu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, di koperasi ini menjual produk berupa barang perlengkapan sekolah seperti alat tulis, seragam sekolah, bahkan juga menjual makanan ringan. Semua itu berupa produk. Produk ini termasuk faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Ya, banyak siswa yang sedang membeli juga. Jumlah pembeli ini termasuk faktor pasar dari kegiatan ini. Selain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian bisa juga kamu sebut sebagai faktor pasar. Koperasi juga selalu dipantau oleh produsen. Ketika barang di koperasi habis, produsen segera mengirimkan barang tersebut ke koperasi. Disinilah faktor produsen dapat mempengaruhi kegiatan distribusi juga. Sedangkan sikap perantara terhadap kebijakan produsen itu termasuk faktor perantara, di mana faktor perantara ini juga mencakup pelayanan perantara, keuangan perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Lihat mobil box yang berada di depan itu. Ternyata dari produsen produk-produk itu disalurkan terlebih dahulu ke koperasi, baru dijual ke konsumen. Cara yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen ini, kamu bisa menyebutnya dengan mata rantai distribusi. Dari kegiatan itu, koperasi memakai mata rantai distribusi pendek, yang artinya dari produsen ke satu perantara atau pengecer dahulu, kemudian baru disalurkan kepada konsumen. Ada juga mata rantai distribusi sangat pendek, atau bisa disebut distribusi langsung. Misalnya nih, seorang petani menjual barang pertaniannya secara langsung kepada konsumen, atau dengan cara mendirikan warung di pinggir jalan milik sendiri, sehingga harganya lebih murah. Selain itu, ada mata rantai distribusi agak pendek, yaitu produsen disalurkan ke dua perantara, grosir dan pengecer, kemudian baru disalurkan konsumen. Yang terakhir, ada mata rantai distribusi panjang, di mana produsen menyalurkan barang ke beberapa perantara, seperti agen, subagen, grosir, dan pengecer, baru kemudian barang sampai ke tangan konsumen. Itu tadi kegiatan distribusi yang ada di sekolahku. Kalau di sekitarmu ada kegiatan distribusi apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, nah jadi distribusi dan konsumsi sebenarnya ini saling berhubungan dan punya keterkaitan dari mata rantai kehidupan manusia. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa tadi itu distribusi? Ada? Ya, silakan. Bisa menjelaskan untuk distribusi. Distribusi adalah satu kegiatan ekonomi untuk menghubungkan antara produsen kepada konsumen. Pelaku distributor adalah orang yang menyalurkan barang, yang mengambil barang dari produsen, kemudian menyalurkannya kepada pengecer, kemudian itu disalurkan kepada konsumen. Terima kasih Suni. Ada lagi untuk yang konsumsi. Siapa tadi yang bisa dari video yang ada? Siapa yang bisa menjelaskan tentang konsumsi? Yuk, oke, silakan Stephen. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, jadi konsumsi ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Kalau pendekatan
dalam kardinal berarti di sini berlaku hukum Gaussian. Ada hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Berarti dapat diukur nilai kepuasannya. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu habis olahraga, kemudian kamu merasa haus. Nah, ketika kamu minum dan minum di gelas pertama itu bagaimana rasanya? Nikmat, luar biasa ya. Terus kurang, minum lagi. Bagaimana kepuasannya? Apakah sama dengan gelas pertama? Tidak. Minum lagi gelas ketiga, apakah sama? Tidak. Nah, jadi di sini kepuasan yang semakin menurun. Itu disebut dengan hukum Gaussian yang pertama. Kemudian ada hukum Gaussian yang kedua. Berarti di sini diukur untuk berbagai macam jenis kebutuhan. Kalau Gaussian 1, kata kuncinya adalah hanya satu jenis kebutuhan. Tapi kalau dia hukum Gaussian kedua, ini untuk beberapa jenis kebutuhan. Nah, kemudian di pendekatan yang kedua itu ada pendekatan di kurva perilaku ya, perilaku konsumen itu ada kurva indiferen dan kurva budget line, di mana apabila kurva indiferen dan kurva budget line saling bersinggungan itu akan mengalami yang namanya keseimbangan konsumsi. Ya, oke, itu penjelasan singkat dari saya. Untuk lebih jelas agar kamu lebih paham materi ini ada beberapa kasus yang berkaitan dengan distribusi dan konsumsi. Ya, nah ini akan saya bagi untuk kamu diskusi kelompok. Lihat nanti dari sini ada banyak masalah yang terjadi antara distribusi dan konsumsi. Jadi ada beberapa artikel yang nanti bisa kamu diskusikan bagaimana menganalisis dari artikel tersebut dan bisa memberikan solusinya. Paham? Oke, ini saya kasih kamu waktu untuk diskusi. Silakan diskusikan di kelompok kamu. Silakan diskusikan. Apabila tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Baca baik-baik artikelnya, ya, dianalisis.
Sampai yang terakhir 5%, dia sudah yang terakhir dia sudah nggak ingin lagi. Jadi nilai itu tergantung dari individu masing-masing. Oke, nah jadi tidak ingin ada karena itu berhubungan dengan dosen. Oke, lanjut silakan. Ini ada yang mau ditanyakan? Tadi apa artinya di situ faktor distribusi? Nah, pertama mungkin bagaimana kondisi daerahnya gimana. Nah, kita kalau nanti bisa tergantung dari lokasinya bagaimana. Maka bisa seperti itu. Jadi lokasi tergantung faktor yang mempengaruhi. Semakin sulit medan lokasinya, maka harga bisa jadi semakin naik. Atau kayak di Papua, harga jadi lebih mahal. Jadi susah. Semakin mudah distribusinya, karena Jakarta lebih murah malah. Kenapa? Ya. Nah, apalagi kalau sampai tadi berarti kalau kita sudah sampai ke distribusi jangka panjang apa ya? Panjang kan? Dari pabrik, produsen masuk ke kemudian masuk ke grosir, masuk ke akhir, masuk ke akhir. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Nah, ini masalahnya di mana? Oke, kita coba ya. Kita coba untuk yang pertama. Kira-kira siapa yang mau mencoba? Kami nomor 3. Nomor 1. Ada yang mau berani coba tentang distribusi? Ya kan? Tentang distribusi itu kan?
Silakan. Silakan, ada yang mau coba? Atau yang mau coba nomor 2 dulu? Nomor 1. Ya. Kenapa? Nomor 1 sulit ya? Kenapa sulit? Oke, silakan. Mana nyamannya aja. Ya, nyamannya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Sultan Hadil dan akan dijawab oleh Marsha dan Aji. Sulawesi Barat merupakan salah satu sentra produksi jaring nasional terbesar yang masih belum banyak mendapat perhatian. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan sentra produksi ini masih tertinggal dibandingkan dengan sentra produksi lain. Padahal banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan. Lokasi sentra produksi yang jauh dari daerah pemasaran, terutama Pulau Jawa, menyebabkan terbatasnya sarana transportasi yang tersedia dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan sangat tinggi, sehingga harga yang diterima petani jauh lebih kecil daripada harga tingkat konsumen. Lokasi yang jauh tersebut sering kali juga dimanfaatkan oleh pedagang yang curang, sehingga di sentra produksi ini kenaikan harga sangat lambat dibandingkan dengan di daerah pemasaran. Struktur pasar yang mengarah pada pasar oligosoli karena jumlah petani yang jauh lebih banyak daripada pedagang yang mempengaruhi tingkat kompetisi yang akan berdampak terhadap pembentukan harga, transmisi harga, dan bagian harga yang diterima oleh petani karena bergaining position petani yang sangat kecil, sehingga penentu harga adalah pedagang. Secara implisit, struktur pasar akan berdampak terhadap kinerja integrasi pasar dan nilai margin pasar pemasaran. Hal ini terjadi karena sangat minimnya pedagang antar provinsi yang terjun langsung ke sentra produksi, sehingga menyebabkan petani tidak punya banyak pilihan, hanya menjual hasil produksinya ke pedagang pengumpul atau pedagang yang menerima komisi dari distributor daerah pemasaran. Dan masalah distribusi pemasaran, sistem distribusi di tingkat petani sampai pedagang pengumpul juga belum menerapkan penanganan pemanenan yang baik. Petani banyak yang melakukan pemanenan dalam keadaan masih muda, sehingga rasa asam untuk memenuhi permintaan dari pedagang untuk dikirim ke Pulau Jawa. Permintaan buah jeruk untuk dipanen dalam keadaan masih asam ini secara tidak langsung akan menciptakan image pada konsumen bahwa jeruk matra rasanya asam, sehingga akan merugikan petani sendiri. Dari artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan distribusi dan apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah distribusi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi berdasarkan teks yaitu jarak antara produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana seperti jalan dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, transportasi ataupun kendaraan, jumlah produksi atau ketersediaan barang yang ingin dijual. Yang keempat, yaitu gaya distribusi. Yang kelima, pola pembelian konsumen. Dan yang terakhir, penjualan dan pembelian. Dilakukan untuk mengatasi masalah distribusi tersebut, yaitu dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan distribusi sehingga harga barang sesuai
biaya, waktu, dan hal lain yang dibutuhkan dalam proses distribusi. Ya, sisi kami apakah ada yang ingin bertanya? Tambahan, silakan. Dari wacana tadi dari artikel itu banyak ya faktornya, kemudian cara mengatasinya udah ada di situ sebenarnya kalau kalian tinggi dalam menganalisisnya. Yuk, ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaannya? Nak? Ya, silakan. Nama saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan ada kata pasar elektronik. Bisa jelaskan mengenai pasar elektronik? Oke, itu nanti kita belajar pasar ya. Jadi pasar itu satu penjual banyak pembeli. Oke. Satu penjual banyak pembeli. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya pasar. Ya. Oke, silakan. Ya. Nama saya Iswan, berasal dari kelompok 1. Jadi di sini saya ingin bertanya, kan di konteks di sini ini untuk distribusi dipengaruhi sarana prasarana. Terus di sini sarana dan prasarananya sudah keterbatasannya lah. Terus memang supaya distribusi itu atau petani itu bisa meningkatkan apa ya kualitas Kualitas bentuknya atau kualitas produksi. produksinya? Meningkatkan produksi yang kualitas produksinya supaya lebih besar apa nih? Ini maksudnya berhubungannya sama sarana prasarana atau berarti hubungan antara sarana prasarana sama produksi? Ya. Ya, saya ingin jawab pertanyaan Yudhistira tadi. Kalau soal sarana dan prasarana sama hasil produksi itu sebenarnya hubungannya agak jauh. Karena sarana dan prasarana itu hubungannya untuk hubungan kayak contohnya sarana dan prasarana itu jalan, itu untuk menyalurkan. Kalau hasil produksi berarti kan kita cuma membutuhkan kayak si petaninya, terus gimana kita cara mengolahnya, terus pupuk atau sebagainya. Jadi kalau hubungan dari sarana dan prasarana berjalan sama hasil produksi itu kurang berhubungan. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Biar kita diskusinya dari topik yang ada. Yuk, sudah? Masih ada? Nggak ada? Oke, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya sama-sama ya. Kita bahas sama-sama dari diskusi yang pertama yaitu distribusi. Ya. Nah, di sini katanya analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Oke, dari wacana yang ada, artikel yang ada, faktor yang paling mempengaruhi itu apa? Nah? Kenapa sampai distribusinya terhambat ataupun kurang maksimal? Coba, lokasi. Nah, di sini lokasinya jauh dari daerah pemasarannya. Jadi memang medan ataupun lokasi yang itu sangat mempengaruhi distribusi. Nah, kemudian karena jauhnya lokasi, apalagi yang terjadi? Sarana dan prasarana, mungkin fasilitas jalan masih kurang, kendaraannya ataupun transportasinya juga masih kurang, sehingga hasil produksi ataupun hasil panen dari masyarakat ini sulit untuk disalurkan. Apalagi petaninya juga belum menguasai mungkin ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengolah jeruk tadi yang rasanya asam agar laku di pasaran, mungkin dengan membuat produksi yang lain gitu. Jadi mereka masih belum berkembang, belum punya keahlian untuk mengolah. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kira-kira dengan lokasi yang jauh
tadi, apakah harga juga mempengaruhi? Mempengaruhi. Nah, kira-kira distribusi apa yang akan dipakai ketika lokasi ini jauh? Tadi kan ada yang pendek, sangat pendek, agak pendek waktu pendistribusiannya. Ini kira-kira kalau dengan lokasi yang seperti ini berapa kali pendistribusiannya? Panjang atau pendek? Panjang. Mulai dari distributor, masuk ke agen, masuk ke subagen, baru ke eceran, baru ke konsumsi. Jadi di sini berarti tingkat distribusi karena sulitnya lokasi tadi akan mempengaruhi harga. Ya, nah solusinya apa? Mungkin dengan perbaikan jalan, kemudian melengkapi fasilitas transportasi, apalagi mungkin dengan bantuan dari pemerintah ya dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami tentang distribusi, Nak? Oke, nah sekarang kita lihat dari yang kedua. Kira-kira siapa yang mau untuk kelompok distribusi yang kedua? Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa di situ juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan konsumsi di permasalahan yang nomor 2. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya dua. Di Italia sepeda lebih populer ketimbang mobil. Catatan baru dalam sejarah terjadi di dunia otomotif Italia. Sebagai negara yang memiliki otomotif dengan merek-merek legendaris seperti Fiat, Ferrari, Lamborghini, hingga Ducati dan Piaggio, ternyata minat penduduknya mulai bergeser untuk membeli sepeda. Hasil survei koran La Repubblica menunjukkan sepeda terjual 1.750.000 unit dan kendaraan bermesin cuma 1.748.000 unit. Hal ini tak lepas dari semakin parahnya krisis ekonomi di Eropa hingga menimbulkan efek cukup besar terhadap harga bahan bakar. Sepeda pun kini tampak di mana-mana. Bahkan wanita karir yang kesehariannya naik mobil kini ganti mengayuh sepeda. Banyak keluarga membeli sepeda hingga mengistirahatkan beberapa mobil di garasi rumah. Perubahan ini sangat drastis dan tampak bertolak belakang dengan predikat Italia yang menjadikan mobil sebagai simbol kemewahan. Negara dengan ikut menara Pisa ini adalah salah satu yang konsumtif dalam terhadap mobil dengan tingkat kepemilikan sekitar 60 mobil untuk setiap 100 orang. Dengan krisis yang menghantam, pengangguran pun makin banyak. Dan mobil mulai menjadi sebuah kemewahan yang tak terjangkau untuk sebagian keluarga. Selain itu, kabarnya harga bensin sudah menyentuh 2 euro atau 25.000 per liter. Di angka tertinggi Eropa. Dengan harga bensin itu, biaya setahun untuk memelihara mobil diperkirakan mencapai 7.000 euro atau 87,5 juta. Dari berita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi tersebut? Oke, di sini saya akan menjawab soal pertama. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut yaitu A. Faktor harga. Dalam konteks ini, harga bensin yang naik drastis menurunkan minat masyarakat Italia untuk menggunakan mobil. Lalu itu ada lagi faktor harga barang lain. Harga sepeda yang jauh lebih murah serta tidak memerlukan bensin adalah alternatif terbaik bagi masyarakat Italia daripada mobil yang mahal dan bensin yang naik drastis. Faktor perkiraan. Konsumen yang memperkirakan berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan dalam jangka panjang jika kenaikan harga bensin terus berkelanjutan,
Perkiraan ini akan memicu terjadinya peralihan minat konsumen kepada alat transportasi yang lain yang tidak memerlukan bensin untuk mengendarainya. Dan juga ada faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut, yaitu tentang pendapatan. Di teks sudah dijelaskan bahwa Eropa mengalami krisis ekonomi yang dimana penduduknya mengalami semakin kecilnya pendapatan. Jadi mereka harus menurunkan selera atau pola hidup mereka. Jadi mereka beralih ke sepeda yang bisa memenuhi, yang bisa mereka penuhi untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, daripada harus membeli mobil yang dimana harganya sudah sangat tinggi dan juga harus membayar bensin yang dimana harganya juga sudah sangat tinggi. Dan juga pola lingkungan yang dimana pola lingkungan juga mempengaruhi konsumsi tersebut. Kita sudah melihat bahwa parahnya krisis ekonomi di Eropa sudah mencakup hingga beberapa sebagian keluarga yang dimana banyak keluarga yang telah mengistirahatkan mobilnya di garasi rumah. Jadi orang itu tidak memikirkan tentang gengsi lagi, karena udah banyak keluarga yang mengistirahatkan mobil di rumah mereka, di rumah masing-masing karena tingginya harga bensin. Dan juga ada harga barang substitusi yang telah dijelaskan tadi, yang dimana harga mobil sudah sampai mencakup hingga 7.000 euro atau 87,5 juta. Jadi dari teks yang di sini kita dapat melihat pengaruh-pengaruh konsumsi yang mempengaruhi distribusi yang ada di Italia, dan juga analisislah dampak positif dan dampak negatif dari pergeseran perilaku konsumtif masyarakat Italia dalam berita di atas. Dampak positifnya adalah peralihan ini akan menjaga kestabilan indeks per kapita negara Italia. Yang kedua, pemakaian bensin yang berkurang akan menyebabkan turunnya tingkat polusi udara di Italia, dikarenakan bensin sudah jarang digunakan dan kendaraan bermotor sudah tidak ada di jalanan. Ketiga, hal ini juga akan menjaga kestabilan persediaan minyak bahan bakar. Dampak negatifnya adalah industri otomotif negara Italia akan mengalami penurunan pendapatan. Hal ini tentunya akan memicu lesunya perekonomian nasional Italia, sehingga yang bisa digunakan hanyalah harapan dan pendapatan dari kegiatan impor. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau diajukan, silakan, hanya satu penanya saja karena kita biar bisa membahas soal nomor 3. Waktu kita semakin sedikit. Ada yang mau ditambahkan atau yang ingin ditanyakan dari artikel nomor 2? Sudah jelas semuanya? Oke, berarti aman. Silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gantian ya. Kelompok 2 nanti baru kita rangkumkan ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal nomor 3. Jadi, pada hari Minggu pagi, Ilham melakukan aktivitas lari pagi. Ilham lari pagi menelusuri daerah di perkampungannya, mulai pukul 6 WIB sampai dengan pukul 8 WIB. Pada saat akan mulai lari pagi, Ilham belum makan pagi ya, sarapan. Sehingga setelah selesai lari pagi, terasa sangat lapar. Setelah sampai di rumah, Ilham langsung pergi ke dapur, segera mengambil satu mangkok bubur ayam yang telah dihidangkan ibunya di meja makan.
Karena rasa lapar yang sangat besar, maka Ilham memutuskan untuk mengambil 1 mangkok bubur ayam kembali. Setelah habis mangkok yang kedua, ternyata rasa lapar masih dirasakan Ilham, sehingga akhirnya Ilham mengambil 5 mangkok bubur ayam. Dari ilustrasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teori perilaku konsumsi yang kamu pelajari. Pertama, apa yang dirasakan Ilham saat makan bubur ayam yang pertama? Yang dirasakan Ilham adalah kenikmatan yang tinggi saat pertama kali memakan bubur ayam tersebut, tetapi tidak mengurangi rasa lapar Ilham. Bayangkan jika kamu adalah Ilham terus makan bubur sampai diterima dengan jumlah bubur yang sama. Jika kamu masih merasakan kepuasan yang sama seperti kamu makan bubur ayam yang pertama, mengapa hal itu terjadi? Tidak, karena rasa puas sudah mulai terpenuhi karena kegiatan yang dilakukan sama tetapi berkali-kali, sehingga kepuasan tersebut akan menurun seperti teori the law of diminishing marginal utility atau perubahan kepuasan terhadap barang yang sama semakin menurun. Ini juga sesuai dengan hukum Gaussian 1 yang berbunyi pemuasan kebutuhan dengan satu macam barang secara terus-menerus mula-mula akan memberikan kepuasan atau utilitas yang semakin bertambah sampai titik tertentu. Tetapi sesudah titik kepuasan akan menurun hingga sampai pada titik 0 bahkan di bawah 0. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, lebih dan kurang kami minta maaf. Oke, 1 pertanyaan, silakan. Apa faktor yang mempengaruhi tentang kepuasan dan kenyataan? Faktor yang mempengaruhinya itu faktor kardinal, yang mana dalam teks itu hanya satu macam makanan yang itu yang dapat dinilai secara kuantitatif, dan makanan tersebut dimakan secara terus-menerus sehingga sampai pada kepuasan yang sampai pada titik tertentu, dan setelah titik itu maka kepuasannya akan menurun sampai 0 bahkan lebih di bawah dari 0. Paham, nah? Ada lagi yang mau tambahan, ada saran? Ada? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Dan ada tadi yang berhubungan dengan distribusi dan konsumsi, siapa yang bisa membuat kesimpulan apa saja yang kamu ketahui dari distribusi dan konsumsi? Dari yang sudah berkata, ya silakan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, kesimpulan yang kami dapatkan adalah dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Setiap faktor-faktor ini saling berhubungan dan menjadi penentu kelancaran kegiatan ekonomi. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi, silakan. Ada? Ya, silakan Jenal. Berdasarkan kesimpulan tadi, kegiatan distribusi, konsumsi dan konsumsi saling terikat dikarenakan barang yang sampai ke konsumen harus disalurkan dulu dari produsen kepada distribusi. Iya, terus ya. Oke, jadi gini. Jadi distribusi itu merupakan apa? Kalau konsumen? Dari wacana tadi, tujuan distribusi tadi apa? Kalau tujuan konsumsi? Ya,
Tujuan konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan yang memang beraneka ragam untuk mencapai kepuasan. Yang bisa disimpulkan dari pelajaran tadi, ada beberapa pendekatan dari teori perilaku konsumsi. Ada dua, yaitu pendekatan ada berapa hukum? Di dalam teori kardinal ada dua hukum. Iya, ada hukum dosen 1 dan hukum dosen 2. Oke, untuk menambah pengetahuan kamu, memang ada kuis ya, ada kuis berupa game. Jadi kita akan bermain game, ya permainan. Nah, untuk yang menang nantinya memang akan ada hadiah. Dan ada hadiah snack yang akan memang kasih untuk yang menang. Atau perlu dinambahkan dulu biar semangat. Ya. Oke, nanti kita akan bagi yang menang akan mendapatkan snack. Dalam aturan permainan ini ada permainan tebak kata. Jadi di sini setiap kelompok akan mengutus satu penebak. Yang lainnya memberikan kata kunci ataupun clue-nya. Agar bisa si penebak menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Ya, jadi kata yang tersedia di sini si penebak tidak boleh melihatnya, dia hanya membelakangi. Ya, jadi posisi si penebak membelakangi papan tulis, kemudian yang lainnya arah ke saya. Ya, untuk menebak kata yang muncul. Oke? Oke. Nah, ini kita mulai dari waktunya yang saya berikan hanya 60 detik. Saya setel dulu ya. Jadi hanya 60 detik kamu harus bisa menjawab 5 pertanyaan. Kalaupun tidak tahu pas, kita akan mengulang kata ketika waktu masih ada. Oke ya. Jadi kata-kata yang muncul adalah kata yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita mulai? Bisa? Sudah ditentukan siapa yang mau menebak, siapa yang akan memberikan kata kunci? Bisa? Kita mulai. Siapa yang mau mulai yang pertama? Coba nomor dulu ya, karena di sini ada 5 pilihan, ya, 5 pilihan. Jadi biar adil, ya, saya akan buat dulu 5 nomor, tergantung dari kamu dapat nomor berapa. Jadi adil. Kalau dapat yang sulit, yang mudah, yang sedang, semuanya akan dapat. Oke, ini kita ambil sesuai urutan ya. Jadi nanti silakan dipilih. Nilai yang terbanyak akan mendapatkan hadiahnya. Silakan. Ada 2 pilihan. Oke, silakan dibuka. Ada yang dapat nomor 1? Ada yang dapat nomor 1? Oke, kita mulai dengan nomor 1. Berarti saya buat yang nomor 1. Silakan berdiri. Mana yang penebak, mana yang memberikan clue-nya ataupun kata kunci agar bisa ditebak. Tapi tidak boleh memberikan kata ini ya. Kalau misalnya kata ini tersebut akan dianggap batal. Soalnya, iya, yang penting tidak menyebutkan kata itu. Oke, silakan. Ayo, cepat. Waktu kita nanti sudah habis. Siapa yang menebak? Siapa yang menebak? Kamu yang menebak. Oke, berarti gini. Nah, yang lain mari berbaris bergantian memberikan clue sampai jawaban itu bisa diberikan. Jadi gini ya.
Satu orang hanya bisa memberikan satu kata kunci. Jadi kalau nggak bisa lanjut yang belakang masih kata kunci yang lain. Ya, sampai bisa ketebak. Oke, silakan. Baris bisa. Ya, kondisikan aja. Iya, kita mulai ya. 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Langsung Kasih kayak contoh. Tebakannya adalah daun misalnya daun. Kamu kasih kata hijau, pohon. Tunggu, ulang ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Produksi. Gantian. Yang dihasilkan. Produk. Lanjut belakang. Salah, berarti lanjut. Ini dapat. Uang. Keuntungan. Duit awal. Modal. Lanjut terus. Oke. Barang kan? Sambungan barang dan Jasa. Ayo. Sebentar ya. Oke, sudah habis waktunya. Berarti kelompok 1, kelompok 2 dapat pertanyaan tadi bisa? 3 ya? 3. Nah, yang dapat poin nomor 2. Oh iya, silakan. Kamu dapat nomor 2 ya? Oke, tambah 2. Oke ya, kita mulai ya. Oke, dan kita mulai dari sekarang. Sip. konsumen mendapatkan barangnya. Barang disalurkan melalui penjual. Bisa kembali, silakan. Perusahaan. Iya kan? Pelaku produksi. Pembuat produk. Sebuah produk ya. Bisa kita mulai?
Berarti perlu lebih dalam membaca bukunya. Lebih banyak belajar kembali dengan istilah-istilah yang ada di kegiatan ekonomi. Waktu kita juga sudah habis. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi, ya, tentang dipelajari nanti di asrama. Nah, kita akan bahas peran ekonomi, ya.